Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, terima kasih yang masih setia bersama Mimin. Ya, oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2156 sampai bab 2160. Perkataan polisi itu membuat semua orang, termasuk Li Yalin, tanpa sadar merasa tegang. Li Yalin tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Apa yang terjadi? Ceritakan dengan jelas. Polisi itu berkata dengan ekspresi ngeri, itu video. Seseorang telah mengekspos banyak video online. Dan konten video itu sungguh mengerikan. Internet benar-benar meledak. Li Yalin berseru dan bertanya, tentang apa isi video itu? Polisi itu menelan ludahnya dan berkata dengan mulut kering, ini semua berhubungan dengan Fei Haoyang, ini semua tentang dia menyiksa dan membunuh berbagai gadis. Meskipun wajah para korban telah dikaburkan, masih dapat ditentukan melalui ciri identitas lain bahwa setidaknya ada 20 korban. Apa, Li? Yalin, aku tercengang. Fei Haoyang terkena skandal besar. Dia sudah siap mental untuk ini. Tapi dia benar-benar tidak menyangka skandal itu akan menjadi begitu besar. Pada saat ini, bawahannya memberinya sebuah ponsel dan berkata, Inspektur Li, lihat sendiri. Li Yalin mengambil ponsel tersebut dan mengklik salah satunya dengan santai. Dia hanya melihatnya selama beberapa detik. Wajahnya tanpa ekspresi. Dia segera menjadi marah dan bergumam. Ini adalah kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengejutkan. Dia segera bertanya, sudahkah Anda menyelidiki siapa penerbitnya? Iya. Polisi itu menjawab, kami seseorang memeriksa alamat IP mereka dan ditemukan. Melihat polisi itu ragu-ragu, Li Yalin segera berteriak dengan marah, bicaralah dengan cepat. Polisi itu hanya bisa gigit jari dan berkata, kembali ke detektif Li, kami menemukannya. Alamat IP ada di sini. Li Yalin mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Apakah pihak lain ada di New York? Tidak, polisi itu menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangannya dan menarik Li Yalin ke samping, dan merendahkan suaranya dan berkata, Inspektur Li, pihak lain ada di rumah Fei. Bagaimana mungkin? Mata Li Yalin melebar dan dia juga merendahkan suaranya dan berkata, video ini pasti sudah dikirim oleh para penculik. Para penculik ini sangat pintar dan semua petunjuk ditutupi dengan sangat hati-hati. Bagaimana mungkin sengaja meninggalkan celah sebesar itu? Li Yalin tidak tahu bahwa saat ini, semua pengawal dari keluarga Fei telah digantikan oleh tentara Istana Wanlong. Dan para prajurit Istana Wanlong bahkan tidak mau repot-repot mengikuti perintah Ye Chen. Alih-alih menggunakan metode peretasan apapun, video tersebut diunggah dan dipublikasikan langsung di jaringan Fei Jia dan Fei Jia. Polisi itu juga mengangguk setuju. Saya juga berpikir mereka sengaja menggunakan cara teknis untuk mengubah alamat IP mereka ke keluarga Fei. Li Yalin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, umur berapa ini? Masih ada orang yang mau penganiayaan hukuman mati tanpa pengadilan? Keadilan macam apa yang Anda lakukan? Karena Anda memiliki bukti, mengapa Anda tidak menyerahkannya langsung ke polisi? Polisi itu berkata dengan sangat malu, Bos, kami berdua orang Tionghoa, terus terang. Apakah Anda benar-benar percaya dengan apa yang dikagumi Bai Zuo? Apakah ini jebakan? Dilihat dari apa yang dilakukan Fei Haoyang di video, dia pasti tidak akan mati jika diserahkan ke polisi. Mengapa masyarakat harus marah jika orang seperti itu tidak mati? Li Yalin terdiam. Dia hanya merasa bahwa apa yang dilakukan pria misterius di balik layar itu telah memberikan pukulan telak terhadap reputasinya sebagai seorang detektif Tiongkok. Tetapi ketika dia menenangkan diri dan menganalisis masalah tersebut, dia juga merasa bahwa Fei Haoyang, sampah dunia, harus dimusnahkan sepenuhnya dengan cara yang paling primitif. Jika tidak, dengan sumber keuangannya, dia bisa hidup seperti kaisar lokal di penjara. Namun, ketika dia memikirkan kasus besar yang akan terjadi sebelum dia pensiun, dia merasa sangat frustrasi. Saat ini, anak buahnya juga berkata dengan sedikit kecewa, Bos, saya benar-benar tidak mengerti, mereka membunuh begitu banyak orang,
mengapa kami belum menerima petunjuk apapun tentang hilangnya gadis-gadis muda akhir-akhir ini? Sepertinya tidak ada petunjuk tentang hilangnya gadis-gadis muda di New York baru-baru ini. Laporan tentang wanita muda yang hilang. Lee Yalin berkata dengan dingin, mereka tidak sebodoh itu mencari mangsa dari New York. Menurutku, sebagian besar gadis yang mereka bunuh seharusnya datang dari pantai barat, atau bahkan dari setelah diculik di luar negeri, mereka dikirim ke sini secara diam-diam. Berbicara tentang ini, Lee Yalin tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, saya mengerti. Alasan mengapa mereka bisa melakukan kejahatan berkali-kali tanpa ketahuan dalam waktu yang lama karena tidak pernah datang dari sekitar mereka. Tapi kali ini, Fei Haoyang melakukan kesalahan fatal. Bawahannya dengan cepat bertanya, "Bos, kesalahan fatal apa itu?" Lee Yalin berseru keluar. "Itu Gu Qiuyi, Gu Qiuyi." Bawahannya terkejut, berteriak, "Bintang besar itu." "Itu benar." Lee Yalin mengangguk dan berkata, saya selalu merasa ada yang salah dengan Fei penculikan Haoyang dari awal hingga akhir. Sekarang tampaknya, pasti karena dia mengarahkan pandangannya pada Gu Qiuyi sehingga dia terbunuh, bawahannya tidak bisa menahan diri. Untuk bertanya, "Bos, apa maksudmu? Ini tadi dilakukan oleh seseorang yang dekat dengan Gu Qiuyi." Lee Yalin sedikit mengernyit dan berkata, pada malam Fei Haoyang menghilang, saya bertemu Gu Qiuyi di Hotel Wang Fu. Saya merasa bahwa dia adalah seorang gadis muda dan tampaknya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kata kemudian, Lee Yalin berkata lagi, Gu Qiuyi itu, meskipun kondisi keluarganya juga sangat baik, tetapi dibandingkan dengan keluarga Fei, mereka tidak sedikit pun lebih buruk. Bawahan itu mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu, itu harusnya sama dengan keluarga Fei. Dia tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, dia baru di sini. Bahkan jika dia memiliki kekuatan di Tiongkok, dia tidak akan menunjukkan banyak di New York. Dia pasti tidak akan cukup di depan keluarga Fei. Lee Yalin mengangguk sedikit, tetapi tanpa sadar pikiran tentang hari dia bertemu muncul di benaknya, ketika dia tiba di Gu Qiuyi, di antara orang-orang di sekitar Gu Qiuyi. Dia sangat terkesan dengan seorang pemuda yang berani menantang Fei Suebin. Dia diam-diam bertanya-tanya, siapa pemuda itu? Jika dia tahu identitas Fei Suebin, mengapa dia berani bersikap kasar kepada Fei Suebin? Apakah masalah ini ada hubungannya dengan dia? Tapi memikirkannya hati-hati. Tapi dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Dia hanyalah seorang pemuda. Bahkan jika dia sangat berani, dia mungkin tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dia dapat menculik Fei Haoyang di bawah pengawasan keluarga Fei dan tetap membuat semuanya rencananya. Ini sama sekali bukan hanya cukup keberanian. Terlebih lagi, lelaki tua dan wanita tertua dari keluarga Fei tiba-tiba kembali dengan selamat. Bukan saja mereka tidak dibunuh oleh anak buah Fei Sanhai, tetapi Fei Kexin tiba-tiba menjadi kepala keluarga yang baru. Hal ini juga sangat aneh. Lee Yalin tiba-tiba merasa otaknya sedikit lelah. Dia tahu bahwa hal-hal ini tidak normal, dan ketika keadaan menjadi tidak normal pasti ada monster, tapi dia belum menangkap monster itu. Selain itu, dia tidak dapat memahami petunjuk berguna apapun untuk sementara waktu. Jadi, dia berbalik, menatap Fei Sanhai, mengerutkan kening dan bertanya, Fei Sanhai, kamu tampaknya tidak terkejut bahwa hal sebesar itu terjadi pada keluarga Fei. Katakan padaku, apakah kamu memberitahuku hal-hal ini sebelumnya? Sudah tahu. Fei Sanhai sadar, melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, Inspektur Lee, saya sama sekali tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Cucu saya, dia bukan orang seperti itu. Lee Yalin menatap Fei Sanhai. Dia berkata dengan dingin, oke, itu masih bertindak sekarang, kasus buruk seperti itu belum pernah terjadi di Amerika selama beberapa dekade. Setelah kasus ini dikonfirmasi, reputasi keluarga Fei Anda akan anjlok. Pada saat itu, Anda bahkan tidak menangis. Fei Kexin melangkah maju dan berkata dengan serius, Inspektur Lee, karena kejahatan ini memang dilakukan oleh keluarga Fei juga telah siap memikul tanggung jawab yang sesuai. Lee Yalin mengangguk dan berkata dengan dingin, saya harap Anda dapat menanggungnya.
Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada petugas polisi di sampingnya, "Segera tutup tim, panggil semua petugas polisi untuk segera kembali ke kantor untuk rapat." Saat ini, Li Yalin tidak lagi peduli dengan penculikan Fei Haoyang. Pasca skandal besar tersebut pecah, tidak hanya akan menggugah kemarahan rakyat Amerika terhadap keluarga Fei, tetapi juga menimbulkan kekecewaan rakyat Amerika terhadap keseluruhan sistem penegakan hukum Amerika. Lagi pula, banyak sekali gadis tak berdosa yang meninggal secara tidak wajar. Namun polisi tidak menyelesaikan kasus tersebut. Orang yang akhirnya mengungkap masalah tersebut adalah penculik yang sebelumnya dibenci semua orang. Sekarang, penculiknya langsung menjadi pahlawan yang mendapat tepuk tangan dari dunia, dan Fei Haoyang, yang awalnya sangat simpatik, tiba-tiba menjadi objek penghinaan dan pelecehan di seluruh dunia. Selain keluarga Fei, reputasi kepolisian New York juga anjlok. Oleh karena itu, Li Yalin harus mempelajari situasi saat ini bersama para pemimpin dan koleganya serta menemukan cara untuk menyelamatkan muka Departemen Kepolisian New York. Dalam perjalanan kembali ke kantor polisi, Li Yalin merasa kesal karena mengira ada begitu banyak petunjuk yang tidak dapat dia pahami, maka dia berencana menelepon teman lamanya An Chong Kyu. Bagi Li Yalin, An Chong Kyu bukan hanya saudara baiknya selama bertahun-tahun, tetapi juga seorang mentor dan teman yang suka membantu. Sendiri memiliki temperamen yang panas, sedangkan An Chong Kyu relatif berwatak lembut, sehingga keduanya tidak hanya bisa ngobrol dan rukun, tapi kuncinya adalah mereka juga bisa mengembangkan pemikiran satu sama lain. Ketika mereka berdua mengobrol sebelumnya, mereka menyimpulkan kata demi kata bahwa seseorang akan mengeksekusi keluarga Fei di depan umum, dan sekarang itu benar-benar menjadi kenyataan. Jadi Li Yalin juga ingin berbicara dengan An Chong Kyu tentang perubahan mendadak di depannya, untuk melihat apakah dia ada hubungannya dengan hal itu. Sungguh ide yang berbeda. Namun, dia merasa ini sudah sangat larut dan akan sedikit terburu-buru untuk meneleponnya. Terlebih lagi, dia tidak tahu apakah lelaki tua dari keluargaan itu selamat. Sangat tidak pantas untuk meneleponnya saat ini. Jadi dia meletakkan teleponnya lagi, turun. Tapi dia tidak tahu bahwa saat ini, keluarga An sedang mengobrol dengan penuh semangat di sekitar Gu Qiuyi. Wanita tua itu memegang tangan Gu Qiuyi dan tidak melepaskannya sepanjang malam. Bibi Ye Chen dan beberapa bibinya juga mengelilingi Gu Qiuyi, bertanya-tanya bagaimana dia menyukainya. Gu Qiuyi sendiri sedikit tersanjung dikelilingi oleh begitu banyak orang yang meminta bantuan. Jadi dia dengan ceroboh mengumpulkan banyak hadiah, dan semuanya tak ternilai harganya. Dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa keluarga An sangat menghargainya. Di satu sisi karena dia menyelamatkan nyawa lelaki tua itu dengan pil penyelamat jantung hemat darah yang diberikan oleh Ye Chen. Dan di sisi lain, karena dia adalah tunangan Ye Chen, dan keluarga An, orang-orang sangat merindukan Ye Chen. Jadi mereka juga mencintai Wu Jiwu dan sangat hangat serta tulus padanya. Ini juga membuatnya merasa sangat bahagia. Menurutnya, keluarga An akan menjadi pendukung kuatnya di masa depan. Setelah perjanjian 3 tahun selesai, jika Ye Chen berani menarik kembali kata-katanya, bahkan keluarga An pun tidak akan melakukannya, setuju. Namun, melihat hari sudah larut malam, Gu Qiuyi juga sedikit khawatir dengan kesehatan wanita tua itu. Selain itu, dia harus membuat persiapan terakhir untuk pertunjukan besok pagi. Jadi dia benar-benar tidak bisa terus membuang waktu seperti itu. Jadi dia berkata, "Nenek, waktunya sangat bagus. Ini sudah larut. Nenek pasti sangat lelah. Sebaiknya kamu kembali ke kamarmu dan istirahat lebih awal. Sudah terlambat dan aku malu untuk melanjutkan. Mengganggumu?" Wanita tua itu berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak apa-apa, nenek tidak. Lelah sama sekali. Saya sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Ayo, kekhawatiran terbesar saya adalah saya tidak dapat menemukan cucu tertua saya. Dan aku khawatir aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi dalam hidup ini. Tetapi jika kamu bisa datang ke sini hari ini, setengah dari kekhawatiranku hilang. Belum terlambat bagi nenek untuk bahagia." Gu Qiuyi mengangguk, serius. Dia berkata, "Nenek, jangan khawatir. Jika saya punya waktu,
saya akan sering datang menemui Anda dan kakek. Setelah mengatakan itu, dia melanjutkan dengan rasa malu, Nenek, hari ini sangat terlambat. Saya akan datang lebih awal besok pagi. Kami masih harus melakukan latihan terakhir untuk pertunjukan. Kami harus terbang kembali ke New York hampir sekarang dan tidur di perjalanan. Saat kami tiba, sudah hampir subuh. Baru pada saat itulah yang lama Nona mengerti bahwa Gu Qiuyi punya urusan sendiri yang harus disibukkan. Jadi dia buru-buru berkata, "Oh, neneklah yang lalai. Aku tidak menyangka kamu ada urusan." Setelah itu, dia buru-buru berkata kepada putra sulungnya An Chongqiu, "Chongqiu, pergi dan atur penerbangan. Yoyo dan saya akan menemani putri kami ke New York. Saat Nanan mengadakan konsernya, kami akan berada di sana untuk mendukungnya." An Chongqiu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu saya akan segera membuat pengaturannya." Ketika Gu Qiuyi mendengar ini, dia menjadi cemas. Dia tidak berani membiarkan wanita tua dan Bibi Ye Chen pergi ke konsernya bersama. Lagi pula, Ye Chen dan Xiao Churan sudah memesan untuk kembali mendukungnya. Jika wanita tua dan yang lainnya juga pergi, mereka akan melakukannya pasti pergi menemui Ye Chen. Kenali dia. Meskipun Gu Qiuyi berharap Ye Chen bisa mengesampingkan dendamnya dan mengenal keluarga neneknya, dia juga sangat menghormati pilihan Ye Chen sendiri. Karena Ye Chen belum siap, dia seharusnya tidak mempercepat masalah ini. Jika tidak, Ye Chen pasti akan merasa tidak nyaman. Jadi dia buru-buru berkata, "Nenek, tolong jangan ganggu aku seperti ini. Konserku tidak hanya di New York. Dalam beberapa hari, aku akan mengadakan tur di Los Angeles. Lalu kamu bisa mendukungku langsung di rumah." Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Lagi pula, meskipun tubuh kakek telah pulih, gejala-gejalanya yang lain belum hilang. Lebih baik kamu tetap bersamanya dan merawatnya pada saat kritis." Bibi Ye Chen, An Youyu juga berkata, "Iya Bu, ingatan ayah belum pulih. Lebih baik ayah tinggal bersamanya. Nanan punya banyak konser di Amerika Utara. Kita bisa menunggu dia datang ke Los Angeles untuk mendukungnya. Lalu semua orang akan membuat pengaturan sebelumnya. Ini saat yang tepat, kita bisa pergi ke sana bersama-sama. Jika kondisi ayah lebih baik, dia bahkan bisa pergi ke tempat kejadian bersama. Mengapa kamu harus pergi ke New York larut malam begini?" Wanita tua itu ragu-ragu untuk sejenak dan menghela nafas sedikit. Dia telah dibujuk oleh putrinya di dalam hatinya. Tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Gu Qiuyi dan berkata dengan sedikit terisak, "Pengasuh, nenek benar-benar enggan melepaskanmu. Nenek benar-benar senang kamu bisa tiba-tiba muncul hari ini. Maaf, aku benar-benar ingin membuatmu berada di sisiku lebih lama lagi. Kalau tidak, jika kamu pergi begitu cepat, nenek akan tetap merasa itu semua hanya mimpi." Kata Gu Qiuyi buru-buru, "Nenek, jangan khawatir, tunggu sampai aku menyelesaikan pekerjaanku. Setelah konser perpisahan ini, aku akan benar-benar keluar dari industri hiburan. Kalau begitu, aku akan punya banyak waktu untuk menemanimu kemudian." Dia buru-buru menambahkan, "Mungkin saya akan segera dapat menemukan saudara Ye Chen. Saat itu, ayo datang ke Los Angeles untuk menemani Anda." Ketika wanita tua itu mendengar ini, air mata kembali mengalir. Dia memegang tangan Gu Qiuyi dan berkata dengan serius, Oke, nenek percaya bahwa kita pasti akan mendapatkan Chener kembali. Aku masih menunggu untuk melihat kalian berdua menikah dan menggendong cicitku dalam pelukanku. Jika waktunya tiba, keluargamu akan menetap di Los Angeles dan tinggallah bersama nenek." Gu Qiuyi dengan sungguh-sungguh mengangguk dan berkata dengan serius, "Nenek, jangan khawatir, kita semua akan bersama saat itu. Ayo tinggal bersamamu." Wanita tua itu mengangguk dengan gembira, mengulurkan tangannya untuk menyekanya menangis, dan berkata, "Anak baik, karena ada yang harus kamu lakukan besok, nenek tidak akan menahanmu lebih lama lagi, tetapi kamu menyelamatkan nyawa kakekmu, dan kita semua. Saya tidak punya waktu untuk mengucapkan terima kasih dengan benar, dan saya merasa benar-benar minta maaf. Terlebih lagi, kamu masih calon cucu iparku. Kamu datang begitu jauh dan bahkan tidak tinggal di rumah selama 1 malam." Gu Qiuyi berkata buru-buru, "Nenek,
Kamu sudah mengatakan bahwa aku adalah cucuku, calon menantumu. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Situasinya memang tidak memungkinkan malam ini. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan sering mengunjungimu di masa depan, dan makan dan minum di rumah An setiap hari. Bahkan jangan pergi. Oke, wanita tua itu berkata dengan sangat lega. Dengan kata-katamu, nenek akan lega. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, ayo pergi. Nenek akan membawamu ke pesawat. Keluarga An menyaksikan pesawat pribadi Gu Qiuyi lepas landas, dan kemudian dengan enggan kembali ke villa. Keluarga An, tanpa kecuali, mencintai dan menghargai Gu Qiuyi. Setelah Gu Qiuyi pergi, wanita tua itu bahkan menangis. Dia terisak-isak dan berkata kepada anak-anaknya, inilah yang ditanam kakakmu untuk ayahmu dan untuk kami. Konsekuensi baiknya, jika dia tidak mengatur pernikahan ini untuk Cener saat itu, aku khawatir ayahmu benar-benar tidak akan mampu melewati rintangan ini hari ini. Seorang Chongqiu mau tidak mau. Desah, Bu, kamu benar. Jika bukan karena pil penyelamat jantung Nona Gu, ayah mungkin sudah meninggal malam ini. Wanita tua itu berkata dengan serius, kami berhutang budi yang besar kepada keluarga Gu untuk masalah ini, dan kita harus datang ke rumah secara langsung, baik secara emosional maupun rasional. Terima kasih, menurut pendapat saya, ketika ayahmu dalam keadaan sehat, seluruh keluarga kita akan pergi ke Yanjing untuk berterima kasih secara langsung kepada ayah Nanan. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang berpikir bahwa keluargaan kita telah kehilangan etiket. Seorang Chongqiu mengangguk dan berkata, Bu, kamu benar. Untuk kebaikan yang begitu besar, kamu benar-benar harus datang ke pintu untuk mengungkapkan rasa terima kasihmu. Namun, ingatan ayah relatif buruk sekarang. Saya khawatir dia akan segera melupakan hal semacam ini. Ketika dia mendengar bahwa dia akan pergi ke Yanjing, saya khawatir ada 10.000 orang yang tidak mau. Seorang Chongqiu tahu betul bahwa setelah dia keluarga saudara perempuannya mengalami kecelakaan, lelaki tua itu selalu sangat menjijikkan terhadap Yanjing dan Jinling. Dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ketika dia mendengar nama kedua tempat ini, dia akan menamparkan meja dan marah. Dia dimarahi, dan arusnya ingatannya terjadi tak lama setelah kematian saudara perempuannya. Jika dia diminta pergi ke Yanjing dalam keadaan seperti itu, dia pasti akan sangat menolak. Setelah mendengar ini, wanita tua itu mengangguk sedikit dan menghela nafas. Ini memang sebuah masalah, itu tergantung pada kondisi ayahmu saat itu. Jika kamu bisa menjelaskan kepadanya dan memberitahu dia bagaimana situasinya, mungkin dia masih bisa terimalah. Dalam kasus terburuk, katakan padanya setiap hari. Setelah mengatakan itu, wanita tua itu menghela nafas dan berkata, sebenarnya, aku ingin membawa ayahmu ke Yanjing bersamaku, dan aku punya niat egois lainnya. Beberapa orang-orang dengan cepat melihat ke arah wanita tua itu, menunggu langkah selanjutnya. Saat ini, wanita tua itu berkata dengan serius, saya ingin membawa ayahmu ke keluarga Ye untuk menemui adikmu, dan omong-omong, kita bisa menyelesaikan dendam antara keluarga Ye dan keluarga Ye selama bertahun-tahun. Setelah jeda, wanita tua itu melanjutkan, pada tahun-tahun ini. Meskipun kami telah bersama keluarga Ye, tidak pernah ada kontak dengan keluarga Ye, dan ayahmu bahkan sangat tidak puas dengan mereka. Namun, Ye keluarga adalah ipar perempuanmu. Terlebih lagi, meskipun keberadaan Cener masih belum diketahui, warisan keluarga Ye dan keluarganya mengalir melalui dirinya. Jika Cener mendapatkan kembali darah keluargaan di masa depan, misalnya demi dia, kita harus menyelesaikan perseteruan dengan keluarga Ye. Daripada memutuskan keterasingan saat itu, sebaiknya kita bicarakan lebih awal, sehingga saat kita menemukan Cener, kita akan melakukannya. Jika kita bisa memberinya penjelasan yang lengkap dan keluarga besar yang harmonis, maka dia akan mendapat dukungan dari keluargaan dan keluarga Ye, dan dia bisa berada di jalur yang benar sesegera mungkin. Bagaimana menurut Anda? An Chongqiu berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, Bu, aku setuju dengan keputusanmu. Seorang Kaifeng juga berkata dengan serius, Bu, aku dan kakakku memiliki pandangan yang sama.
An Zaonan dan An Youyu juga mengungkapkan sikap yang sama tanpa ragu-ragu. Wanita tua itu mengangguk gembira dan berkata dengan penuh emosi, "Yang paling saya khawatirkan sekarang adalah ayahmu tidak sabar menunggu hari Cener kembali. Kami telah mencari Cener selama 20 tahun dan telah menemukannya. Sejauh ini tidak ada apa-apa. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya, keberadaannya." Pada titik ini, mata wanita tua itu memerah dan dia menghela nafas. 1 atau 2 tahun mungkin baik-baik saja. Tapi 3, 5, 10 atau 8 tahun, dia pasti tidak akan bisa menunggu. An Chong ketika Kyu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Alangkah baiknya jika saya bisa membeli pil peremajaan, masalah ayah bisa mudah diatasi. Wanita tua itu melihat efek dari pil penyebar darah dan penyelamat jantung hari ini, dan tiba-tiba dia mendapat apresiasi baru terhadap pil tersebut. Dia sangat percaya diri. Jadi dia buru-buru berkata, "Chong Kyu, ayo kembali ke ruang tamu, dan kamu bisa menjelaskan kepada ibu tentang apa pil peremajaan ini. Ibu telah mendengar orang membicarakannya akhir-akhir ini, tapi dia selalu merasa bahwa apa yang mereka katakan terlalu fantasi. Itu tidak terlihat nyata. Jadi aku bisa tidak tahu apakah itu benar atau tidak." Seorang Kai Feng, yang berada di sampingnya, juga mengangguk dan setuju. "Ya, saudara, banyak orang di lingkaran telah menyebarkan efek magis Hui Chun dan baru-baru ini. Saya awalnya ingin mengirim seseorang untuk mencari tahu cara mengetahuinya. Saya ingin memverifikasinya, tetapi akhir-akhir ini saya sibuk dengan urusan saya dan saya benar-benar tidak menyisihkan energi. Saya hanya berpikir setelah Anda kembali, kita bisa mendiskusikannya dan membuat keputusan." Seorang Chong Kyu melihat waktu itu dan berkata, "Bu, sudah terlambat malam ini. Mengapa kamu tidak kembali dan istirahat dulu? Dan Kai Feng dan aku akan menemani ayah. Setelah kamu istirahat, aku akan memberitahumu tentang pil peremajaan besok." Wanita tua itu melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, ibu tidak lelah sama sekali. Jika putriku tidak pergi, aku bisa berbicara dengannya sepanjang malam. Sekarang dia telah kembali ke New York, saya sangat berhati kosong sehingga saya bahkan tidak ingin tidur." Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan berkata kepada semua orang, "Kita semua akan tidur malam ini. Jangan terburu-buru untuk istirahat, cukup perlakukan ini sebagai pertemuan keluarga dan mari kita ngobrol." Melihat wanita tua itu mengatakan ini, semua orang tentu saja setuju. Dan semua orang berkumpul di sekitar wanita tua itu dan kembali ke ruang tamu. Setelah duduk di ruang tamu, An Chong Kyu menceritakan seluruh proses perjalanan sebelumnya ke Jinling secara detail. Ketika semua orang mendengar penjelasan lisannya tentang efek ajaib yang diberikan pil peremajaan kepada para penawar, semua orang sangat terkejut hingga mereka tidak bisa membuka mulut dari telinga ke telinga. Seorang Kai Feng berkata dengan takjub, "Saudaraku, saya pikir rumor ini pasti dilebih-lebihkan, tetapi menurut apa yang Anda katakan, rumor di luar tidak dilebih-lebihkan sama sekali. Hal ini benar-benar dapat membuat orang memutar balik waktu, ya?" "Iya." Seorang Chong Kyu menghela nafas, "Sayang sekali saya hanya melihat efek 1/4 dari pil peremajaan. Saya tidak memiliki kesempatan untuk melihat kinerja ajaib setelah meminum seluruh pil peremajaan." An Kai Feng He segera berkata, "Ini sederhana. Saya akan meminta orang pergi langsung untuk menyelidiki orang yang meminum pil peremajaan besok untuk melihat seberapa banyak dia telah berubah sebelum dan sesudahnya." Setelah mengatakan itu, An Kai Feng menambahkan, "Saya pikir, sejak itu, bisa siapapun yang mampu membeli pil peremajaan harus memiliki tim medis sendiri. Semua rekam medis dan kondisi kesehatan fisik harus dicatat dengan informasi yang sangat rinci. Apalagi orang tersebut harus memiliki masalah kesehatan yang serius sebelum dia menawar pil peremajaan, sehingga selama kita mendapatkan rekam medisnya, kita bisa mengetahui seperti apa kondisi fisiknya sebelum meminum pil peremajaan. Apalagi saya yakin setelah meminum pil peremajaan, dia pasti akan melepaskannya secepatnya. Tim medis saya sendiri melakukan penilaian baru terhadap tubuh saya dan menggunakan metode ilmiah untuk secara intuitif menampilkan semua perubahan yang terjadi pada tubuh saya sebelum dan sesudah meminum pil peremajaan.
Oleh karena itu, selama saya bisa mendapatkan rekam medisnya, saya bisa mengetahui keseluruhannya. Pil peremajaan. Seberapa efektifkah ramuan peremajaan itu? Seorang Chongqiu berkata dengan tergesa-gesa, Bu, cara teraman sebenarnya adalah dengan membawa ayah ke pelelangan ramuan peremajaan tahun depan. Beli ramuan peremajaan di tempat lelang dan ambil di tempat. Wanita tua itu menghela nafas dan berkata, tetapi menurut apa yang kamu katakan, mereka hanya akan melakukannya setahun sekali. Tahun ini baru saja berakhir. Jadi lain kali harus menunggu 1 tahun lagi. Meskipun kondisi fisik ayahmu saat ini bisa bertahan 1 tahun lagi, itu tidak masalah. Tapi dia hidup dalam kesedihan setiap hari sekarang. Jika dia menahannya selama 1 tahun lagi, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika keadaan darurat seperti hari ini terjadi lagi, maka tidak ada apa-apa kita bisa melakukannya. Kata kemudian, wanita tua itu berkata lagi, kamu baru saja mendengar dari Nanan bahwa hanya ada 1 pil penyebar darah dan penyelamat jantung yang tersisa. Jadi kita harus membuat lebih banyak rencana. Lelang adalah yang terakhir rencana. Jika kita bisa mendapatkannya sebelum pelelangan, alangkah baiknya mendapatkan pil peremajaan melalui saluran lain. Setelah keluargaan mencapai konsensus mengenai pil peremajaan, wanita tua itu tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Dia tampak tercerahkan, dengan senyuman di wajahnya yang keriput, dan ekspresinya penuh harapan. Dia hanya bisa menghela nafas, akan sangat bagus untuk menyelesaikan pil peremajaan untuk ayahmu dan menemukan Chener dengan cepat, seorang. Kai Feng di samping berkata dengan cepat, Bu, saya berencana untuk mengatur sekelompok orang untuk pergi keluar cari keberadaan Chener dan lihat apakah kami dapat menemukan petunjuk berharga. Wanita tua itu berkata dengan serius, kami telah menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya material selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak pernah menemukan petunjuk apapun tentang Chener. Jadi sekarang saya ragu, apakah kita pergi ke arah yang salah sejak awal? Seorang Kai Feng bertanya, Bu, apa maksudmu? Wanita tua itu berkata, saya ingat ketika kita pertama kali mencari di seluruh Jinling beberapa kali, dan kemudian dimulai dari Jinling mulai menyebar ke seluruh Tiongkok. Tetapi setelah lebih dari 10 tahun tidak mencari petunjuk di Tiongkok, kami terus memperluas cakupannya ke seluruh dunia, dan masih belum memiliki petunjuk hingga sekarang. An Kai Feng berkata, betul loh. Tidak mudah menemukan seseorang, dan terkadang, kamu tidak seberuntung itu. Kami telah mencari anak yatim piatu keturunan Tionghoa di seluruh dunia yang seumuran dengan Chener, lalu mencari cara untuk mengumpulkan DNA mereka dan mengikuti saya. Ini adalah cara paling mudah untuk membandingkannya dengan informasi DNA yang ditinggalkan oleh saudara perempuan saya. Setelah mengatakan itu, An Kai Feng menambahkan, hanya saja ada terlalu banyak variabel di dalamnya. Ada 1,5 miliar orang Tiongkok di dunia, dan Chener setidaknya ada 100 juta orang pada usia yang sama. Bahkan jika kita menghabiskan seluruh kemampuan dan sumber daya kita, mustahil membandingkan DNA dari 100 juta orang tersebut. Jika kita dapat mencapainya 90%, maka akan ada setidaknya 10 juta orang. Tidak ada perbandingan antar orang, dan banyak hal seringkali tidak memuaskan. Seringkali, orang yang ingin Anda temukan termasuk di antara 10% yang belum Anda temukan. You Yu juga mengangguk dan berkata, kakak kedua benar, inilah keberuntungan. Hal-hal seringkali tidak dapat dijelaskan. Bahkan jika Anda menemukan 1 dari 100, mungkin saja 99 di antaranya salah. Wanita tua itu juga mengangguk setuju dan berkata, jadi saya pikir kita sekarang Anda seharusnya tidak menyebarkan kios begitu besar lagi. Seorang Kai Feng bertanya, Bu, apakah Anda bermaksud mempersempit ruang lingkup pencarian? Iya, kata wanita tua itu dengan sangat serius. Saya pikir Chener masih ada di sana dengan kemungkinan besar, domestik. Seorang Kai Feng berkata, Bu, ada lebih dari 9 juta kilometer persegi dan 1,4 miliar orang di negara ini. Jika kita mencari semuanya lagi, itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Terlebih lagi, tidak ada database informasi DNA nasional di Tiongkok. Umumnya, itu akan ada di database informasi
mereka yang meninggalkan informasi DNA di telepon harus memiliki catatan kriminal atau melapor ke polisi mendaftar untuk mencari kerabat. Jika tidak, informasi DNA kebanyakan orang tidak akan dimasukkan dan akan sangat sulit untuk menemukannya. Wanita tua. Tapi dia berkata dengan sangat serius, "Tidak masalah. Mari kita mulai mencarinya dari rumah ini waktu, karena kita telah memeriksa Jinling di semua tempat. Mari kita lakukan pemeriksaan menyeluruh di provinsi sekitar Jinling, terutama yang di selatan Jinling, provinsi." Seorang Kaifeng mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu saya akan membuat pengaturan dulu, mulai dengan provinsi sekitar Jinling." Seorang Chongqiu berkata, "Ibu, Kaifeng, Zaonan, dan Youyu semua sibuk. Saya tidak punya cukup waktu untuk menangani urusan kelompok. Jadi setelah saya pergi ke Yanjing kali ini, saya bisa tinggal di pedesaan dan mencari keberadaan Chener." Wanita tua itu mengangguk ringan. "Oke, saat ini, anak ketiga, An Zaonan, melirik ponselnya yang dalam mode jangan ganggu, dan tiba-tiba berseru, sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga Fei." Keluarga Fei, seorang Chongqiu memikirkan spekulasinya dengan Li Yalin dan berkata, "Apakah ada skandal yang terjadi?" "Ini lebih dari sekedar skandal," seorang Zaonan berseru. "Keluarga Fei mungkin akan menyinggung seluruh dunia kali ini." Berita tersebut mengatakan bahwa anak laki-laki yang diculik dari keluarga Fei menyiksa dan membunuh setidaknya 20 gadis yang tidak bersalah, dan ada bukti video. Wajah semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Seorang Chongqiu dengan cepat mengeluarkan ponselnya, dan setelah membaca beberapa berita utama, dia tahu bahwa saudara baiknya Li Yalin mungkin tidak aman kali ini, karena cinta. Persaudaraan, dia berkata dengan cepat, "Saya akan menelepon." Setelah itu, dia keluar dari villa, mendatangi runway yang telah dibuka kembali, dan menelepon Li Yalin. Saat ini, Li Yalin sedang mengadakan pertemuan dengan pimpinan puncak dan banyak eksekutif di kantor polisi. Sekarang, FBI di New York, pemimpin tertinggi datang sendiri, memarahi mereka, dan bahkan menyarankan bahwa jika mereka tidak dapat menyelesaikan kasus ini dalam waktu 24 jam ke depan, FBI akan mengambil alih kasus tersebut. Li Yalin menggaruk kepalanya. Khawatir, jika kasus ini diambil alih oleh FBI, itu akan menjadi aib bagi polisi New York, tapi dia tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Dan dia akan pensiun, jadi wajar saja dia tidak ingin meninggalkan dunia kantor polisi dengan kasus besar di punggungnya, jadi sekarang semua pikirannya tertuju pada bagaimana menyelesaikan kasus tersebut. Namun, semua pemikiran dan petunjuk sepertinya telah masuk, jalan buntu membuatnya berputar-putar lagi dan lagi. Tapi dia tidak dapat menemukan poin kuncinya. Pada saat ini, panggilan telepon An Chongqiu tiba-tiba datang. Dia segera meninggalkan ruang konferensi, kembali ke kantornya dan menjawab telepon. Begitu panggilan masuk, Li Yalin kemudian dia bertanya, "Chongqiu, bagaimana kabar orang tua itu?" Seorang Chongqiu berkata, "Untungnya, saya selamat, Li." Yalin menghela nafas lega dan berkata, "Bagus, sepertinya malam ini tidak semuanya buruk." Seorang Chongqiu bertanya, "Bagaimana kabarmu di sana?" "Saya melihat beritanya, dan sepertinya kami berdua menemukan jawabannya, Li." Yalin berkata tanpa daya, "Saya benar-benar tidak menyangka Fei Hao yang ini bisa melakukan hal sebesar itu. Pernahkah Anda melihat videonya beredar di internet? Sungguh binatang buas." "Saya belum melihatnya," seorang Chongqiu berkata. "Saya baru saja mengobrol dengan wanita tua itu, dan saya tidak berani membuka feed berita di depannya." Sambil mengatakan itu, An Chongqiu menambahkan, "Tapi Anda bisa menebak apa yang terjadi hanya dengan melihat judulnya. Skandal sebesar itu memang di luar dugaan. Tampaknya Fei Hao yang ada di baliknya. Sungguh tidak mudah, generasi Li." Yalin berseru, "Ini bukan hanya tentang bermain-main dengan Fei Hao yang. Tahukah Anda bahwa Tuan Fei tiba-tiba kembali malam ini?" "Apa?" seorang Chongqiu berseru. "Jika dia kembali sekarang, bukankah dia akan mati? Bagaimana Fei Sanhai bisa membiarkan dia kembali ke New York hidup-hidup?" Li Yalin berseru, "Sial. Itu salahnya,
saya pergi ke rumah Fei pada malam hari, dan Tuan Fei ada di sana, dan yang lebih aneh lagi adalah Fei Sanhai justru melepaskan posisinya sebagai kepala keluarga. Menyerah, seorang Chongqiu bertanya, mungkinkah dia mengembalikan posisi kepala keluarga kepada Tuan Fei? Tidak, Li Yalin berkata, ini bahkan lebih luar biasa dari ini. Saat dia berbicara, dia menambahkan, apakah Anda mengenal Fei Kexin, cucu bungsu? Tuan Fei, aku tahu. Seorang Chongqiu berkata, ada apa dengan dia? Li Yalin berkata, dia adalah kepala baru keluarga Fei, seorang. Chongqiu tertegun sejenak, dia berpikir cepat dalam benaknya dan berseru, ada yang tidak beres, bukan hanya hal ini saja yang salah, segala sesuatu yang terjadi pada keluarga Fei akhir-akhir ini tidaklah benar. Seorang Chongqiu adalah orang yang bijaksana dan teliti. Meski gaya aktingnya tidak tegas dan tegas, dia jelas melihat masalah lebih dalam daripada orang biasa. Dia telah bertemu Fei Jianzong ketika dia menawar pil peremajaan di Jinling. Pada pelelangan saat itu, dia pernah menaikkan harga ke tingkat yang bahkan Fei Jianzong tidak bisa capai. Terlebih lagi, yang membuat An Chongqiu sangat terkesan adalah tidak lama setelah dia diusir pada hari itu, dia mendengar bahwa Fei Sanhai dari keluarga Fei telah mengambil alih posisi Fei Jianzong sebagai kepala keluarga, dan bahkan membuat rencana rahasia untuk membeli nyawa Fei Jianzong. Padahal An Chongqiu menyadari bahwa meski diusir dari tempat kejadian, Fei Jianzong gagal meminum pil peremajaan sesuai keinginannya. Saat itu, An Chongqiu juga merasa Fei Jianzong sudah berumur 96 tahun dan akan segera meninggal. Masa hidupnya pasti sangat singkat, sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk berbalik dalam kehidupan ini. Tapi dia tidak pernah menyangka Fei Jianzong yang berusia 96 tahun bisa tiba-tiba kembali dengan sebuah tembakan. Oleh karena itu, dia segera menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang salah di sini. Bukan hanya dia, pasti ada ahli di balik penculikan Fei Haoyang dan terungkapnya skandal sebesar itu. Li Yalin mendengar penilaiannya saat ini dan berkata dengan sangat tegas, saya juga merasa bahwa hal-hal ini sangat salah. Saya merasa apakah itu penculikan Fei Haoyang atau kembalinya Fei Jianzong ke New York, di balik dua insiden ini, pasti ada atuan yang sangat baik, tetapi saya benar-benar tidak dapat memperoleh petunjuk apapun saat ini. Seorang Chongqiu berkata dengan serius, Li Tua, Anda mungkin belum memahami apapun yang berhubungan langsung dengan penculikan Fei Haoyang sampai sekarang. Apakah itu seseorang? Tidak, Li Yalin berkata dengan jujur, sejauh ini kami bahkan belum menemukan satupun saksi dalam hal ini. Seorang Chongqiu berkata dengan serius, kalau begitu saya sarankan Anda menyelidiki Fei Jianzong. Fei Jianzong berada dalam dilema ketika dia berada di China. Tapi sekarang dia bisa kembali ke New York secara terbuka. Bahkan Fei Kexin yang awalnya diburu bersamanya menjadi kepala keluarga Fei. Ini membuktikan bahwa Fei Jianzong memiliki pribadi yang mulia. Tolong, bukan, ingin tahu siapa dalang di balik itu. Tanyakan pada Fei Jianzong, dia pasti akan tahu. Li Yalin berseru, maksudmu? Orang yang menculik Fei Haoyang dan orang yang membantu Fei Jianzong kembali ke New York adalah orang yang sama, seorang. Chongqiu berkata tanpa berpikir, ya, menurutku itu pasti orang yang sama, atau sekelompok orang yang sama. Li Yalin berkata dengan ragu, kalau begitu, saya tidak mengerti, orang ini atau kelompok orang ini, kenapa terus di satu sisi, dia menculik Fei Haoyang, memotong kedua telinga Fei Haoyang, dan mengungkap semua skandal Fei Haoyang. Namun di sisi lain, dia membantu Fei Jianzong kembali ke New York. Jika dia memiliki hubungan baik dengan Fei Jianzong, seharusnya tidak menyerang cicit Fei Jianzong kan? Seorang Chongqiu tiba-tiba teringat sesuatu saat ini, dan berkata dengan serius, Li Tua, saya curiga masalah ini mungkin ada hubungannya dengan pemilik pil peremajaan. Li Yalin terkejut bertanya, apakah itu pria misterius yang bahkan tidak memperhatikan 300 miliar dolar AS? Itu benar, seorang Chongqiu berseru. Pikirkanlah, dengan kekuatan keluarga Fei, setelah Fei Sanhai menjadi kepala keluarga, mereka ingin membunuh Fei Jianzong.
tetapi mereka bahkan tidak menemukannya. Namun pada saat itu, Fei Jianzong dan cucunya benar-benar sendirian di Tiongkok, tanpa saudara, tanpa uang, dan tanpa kekuasaan. Jika tidak ada tuan, bantu mereka, mereka pasti sudah lama dibunuh oleh Fei Sanhai. Li Yalin juga terkejut dan berkata setuju. Ya, itulah kebenarannya. Setelah Fei Sanhai berhasil merebut kekuasaan, dia ingin melakukannya membunuh Fei Jianzong yang berusia 90 tahun. Itu sangat mudah. Tetapi bukan hanya Fei Jianzong tidak terbunuh. Dia juga bisa tiba-tiba kembali ke New York. Pasti ada seseorang yang membantunya di balik ini. Seorang Chong Qiu juga menjadi lebih bersemangat. Jika dia benar-benar pemilik pil peremajaan, maka mungkin dia saya di Amerika Serikat. Anda harus segera memeriksa catatan masuk Fei Jianzong dan melihat siapa yang memasuki negara itu bersamanya malam ini. Li Yalin segera berkata. Chong Qiu, kamu benar-benar memiliki pikiran yang bagus. Lebih baik dariku, aku akan menyelidikinya sekarang. Seorang Chong Qiu buru-buru memperingatkan, Li Tua, jika kamu mengetahui petunjuk tentang masalah ini, kamu tidak boleh menyembunyikannya dariku. Orang tuaku hanya bisa disembuhkan dengan pil peremajaan. Jika kami menemukan petunjuk yang relevan, Anda harus memberitahu saya. Jangan khawatir, Li Yalin setuju tanpa ragu-ragu dan berseru. Saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin saya menemukan sesuatu. Li Yalin menutup telepon dan segera meminta Fei Jian dipanggil. Catatan masuk. Sejak Fei Jianzong memasuki negara itu dari gedung VIP, jumlah kedatangan pada saat yang sama tidak banyak. Li Yalin dengan cepat mengambil informasi masuk lebih dari 20 orang pada saat yang bersamaan. Di antara mereka, selain Fei Jianzong, Fei Kexin dan Yuan Zixu, hanya ada satu orang Tionghoa yang masuk ke negara itu pada waktu yang bersamaan, bernama Surwoli. Ketika Li Yalin melihat nama Surwoli, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia belum pernah melihat wanita ini, tapi dia pernah mendengarnya. Beberapa waktu yang lalu, Surwoli memimpin anak buahnya untuk membunuh keluarga Matsumoto Yoshito di Jepang, bahkan melarikan diri di bawah penjagaan ketat pasukan bela diri Jepang. Kebetulan, setelah menyebabkan pasukan bela diri menderita kerugian yang sangat besar, Li Yalin mendengar yang melewati namanya. Tapi dia tidak menyangka Surwoli akan datang ke New York bersama Fei Jianzong. Dia segera menemui rekan lamanya di Interpol dan memintanya membantu menyelidiki informasi Surwoli. Pada awalnya, Interpol Jepang mengeluarkan perintah buronan terhadap Surwoli, dan selalu ingin membawa Surwoli kembali untuk diadili. Namun, setelah Istana Wanlong mengumumkan bahwa Surwoli telah bergabung, pihak Jepang, agar tidak memprovokasi Istana Wanlong, deposter buronan diam-diam ditarik. Untungnya database Interpol di berbagai negara terhubung, sehingga rekan lama Li Yalin segera memilah informasi Surwoli dan mengirimkannya kepadanya. Setelah Li Yalin dengan cermat membaca informasi Surwoli, dia segera menelepon kembali An Chong Qiu. Begitu panggilan telepon masuk, dia berseru, Chong Qiu, saya mengetahui bahwa ada seorang wanita bernama Surwoli yang memasuki negara itu bersama Fei Jianzong. Wanita itu dulunya adalah putri tidak sah dari keluarga Su di Tiongkok. Dia berselingkuh di Jepang beberapa waktu lalu. Kasus pemusnahan. Keluarga Su? Seorang Chong Qiu bertanya dengan heran. Saya tahu sedikit tentang situasi keluarga Su di Tiongkok. Kekuatan mereka hampir sama dengan saya keluarga suami saudara perempuan. Mereka pasti tidak sekuat keluarga Fei. Bagaimana keluarga Su berani ikut campur? Bagaimana dengan keluarga Fei? Li Yalin berseru, Surwoli itu telah bergabung dengan Istana Wanlong beberapa waktu lalu dan sekarang menjadi anggota Istana Wanlong. Istana Wanlong. Seorang Chong Qiu berseru kaget. Bagaimana mereka bisa ada hubungannya dengan keluarga Fei? Li Yalin berkata, mungkin lelaki tua Fei keluarga menjanjikan banyak uang untuk meminta Istana Wanlong datang dan membantunya mendapatkan kembali posisinya sebagai kepala keluarga. Seorang Chong Qiu berkata dengan ragu, jika hanya satu hal ini, maka spekulasi Anda sangat masuk akal. Tapi pertanyaannya adalah, jika Istana Wanlong benar-benar disewa oleh keluarga Fei, bagaimana mereka bisa menculik Fei Haoyang, sambil dipekerjakan oleh orang lain?
Pada saat yang sama, ia juga menculik cicit majikannya. Bukankah ini sebuah kontradiksi? Li Yalin memikirkan sesuatu dan berseru, "Ngomong-ngomong, Istana Wanlong pernah berkonflik dengan kakak iparmu sebelumnya. Tahukah kamu tentang ini?" "Dendam terhadap kakak iparku? Terakhir kali dia datang untuk membunuhnya. Dikatakan bahwa keluarga Ye menyerahkan setengah dari harta benda mereka untuk menghindari bencana." Li Yalin berseru, "Kalau begitu, mungkin Istana Wanlong bisa mencicipinya, mendapatkan keuntungan dari keluarga Ye dan ingin mendapatkan kekayaan lagi dari keluarga Fei." Bersambung.